di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah untuk memperingati peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama memulai ibadah pada pagi ini. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menaruh setia sampai selama-lamanya, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Turunlah kiranya atas saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan Kidung Jemaat nomor 237. Kita akan bersama-sama pujikan 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berhubungan dengan kasih. Demikian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya baca ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu,
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Inilah firman Tuhan. Dan firman ini sebenarnya harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kasih seperti yang difirmankan di dalam firman tadi, belum sepenuhnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita karena kita tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam kerendahan hati. Jikalau kita mengatakan bahwa kita ini tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita berseru di hadapan Tuhan, di dalam ketulusan dan dalam kerendahan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Allah yang hebat, Allah yang melihat sampai ke kedalaman seluruh kehidupan kami. Bahwa kami banyak melakukan kesalahan, kami banyak melakukan dosa, kami banyak melakukan kejahatan di hadapan. Maka sekarang ya Allah kami, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan kasihanilah kami. Karena kami mempersembahkan segala permintaan doa di hadapan hadirat-Mu, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat limpah. Amin. Pengumuman pengampunan dosa. Dan inilah berita rahmat. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang adil, sehingga Ia berkenan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah kita diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukur kepada Allah, sebab anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin.
Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dasar ibadah pada pagi ini dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Saya akan membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu bagian yang kedua, pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa dan kita menyerahkan sepenuhnya ibadah kita ini di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini, sebab kami merasakan bahwa sepanjang kehidupan kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Kesetiaan Tuhan sedemikian sempurna atas kehidupan kami. Sampai pagi ini, kami bisa menikmati hidup, bahkan pagi ini kami bisa masuk di dalam ibadah. Semua yang ada dan yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena karya-Mu, dan karya-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami memasuki ibadah, kami memperingati peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami membawa hidup di hadapan Tuhan. Kami membawa hati di hadirat-Mu. Maka biarlah kuasa Roh Kudus yang terus menguasai hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami, di dalam kami beribadah pada saat ini. Biarlah apa yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Siapkan hati kami, siapkan akal budi kami, siapkan seluruh kehidupan kami ketika kami beribadah pagi ini. Terlebih di dalam kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami masing-masing. Engkau yang mengajar dan menerjemahkan firman pada pagi ini. Sehingga di dalam ibadah ini kami benar-benar mendapatkan berkat yang dari surga. Dan berkat itu akan mengubah seluruh kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik, yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang pagi ini mengikuti ibadah di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Tuhan hadir dalam kuasa-Mu, dalam kehidupan mereka.
Roh Kudus hadir dan berkuasa di hati dan hidup mereka. Sehingga ketika mereka mengikuti ibadah pagi ini, mereka benar-benar akan dipuaskan dengan berkat surga dan hidup mereka benar-benar mendapatkan berkat yang sempurna, yaitu berkat rohani pada pagi ini. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang mengalami pergumulan hidup, mereka yang sakit, kami mohonkan pertolongan, kami mohonkan pemulihan, kami mohonkan kesembuhan yang dari Tuhan. Seperti Bu Nini yang masih ada di rumah sakit, Tuhan terus hadir dalam kehidupannya untuk memberikan kekuatan iman dan pengharapan, bahkan Tuhan yang akan memberikan pemulihan yang sempurna. Saudara-saudara kami yang lain, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Engkau hadir dan Engkau akan memberikan kelepasan di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu di GTJ Margorejo, dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, anak-anak di dalam sekolah, Tuhan memberkati dan menguasai sepenuhnya, sehingga semua yang dikerjakan berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Demikian juga untuk segala pelayanan yang ada, Tuhan yang berkuasa atas pelayanan gereja-Mu. Semua yang ambil bagian pelayanan diberkati, dikuatkan, dan dimampukan, sehingga pelayanan mereka hanya tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Program gereja, Tuhan memberkati sepenuhnya, sehingga program-program gereja akan terus berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih program pembangunan, Tuhan yang terus berkuasa. Kami percaya yang merancang pembangunan adalah Tuhan, maka Engkau yang akan terlibat di dalam perjalanan pembangunan sampai akhir dengan kuasa-Mu yang sempurna. Dana yang dibutuhkan, Tuhan yang akan sediakan. Pada saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk sinode GITJ, di mana kemarin tanggal 30 Mei, sinode GITJ berulang tahun yang ke-80. Tuhan, kami semua berdoa, kiranya Roh Kudus yang terus berkarya dan berkuasa atas kehidupan sinode GITJ. Tuhan berkuasa dalam perjalanannya ke depan, dalam pelayanannya, dalam program-programnya, sehingga sinode akan terus berjalan dan menjadikan semua gereja yang ada di seluruh sinode sungguh menjadi gereja yang benar-benar dewasa di dalam Tuhan Yesus. Maka sekali lagi hamba berdoa untuk sinode GITJ diberkati dan dikuasai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pada saat ini untuk bangsa negara kami. Tuhan hadir di tengah bangsa kami, Tuhan berkuasa di tengah bangsa kami, di dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sampai hari ini terus ada. Tuhan, kami mohonkan pertolongan bangsa ini dari Tuhan. Tolonglah bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan di dalam kuasa Tuhan. Untuk para pemimpin bangsa kami, mampukan mereka untuk menyikapi segala hal yang terjadi di tengah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia dengan segala persoalan dan pergumulannya, kami mohonkan pertolongan dan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kembali dalam ibadah pagi ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di tempat ini, Roh Kudus berkuasa di tempat ini, sehingga jalannya ibadah pagi ini sampai akhir boleh berjalan dengan penuh keindahan di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang melayani di dalam ibadah ini, kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu mampu untuk melayani, mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dikuatkan dan dimampukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini sampai akhir di dalam penguasaan Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan 235 mengiringi persembahan kita pagi ini yang sudah kita persembahkan. Tuhanku
kita pujikan, ku dengar berkat-Mu turun, dan di sini kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita berdoa, kita bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Pada saat ini kita juga memberikan persembahan unduh-unduh bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam sepanjang hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, Tuhan terus ada, mengiringi sepanjang perjalanan kami dan hidup kami diberkati. Maka di tengah kebaktian pada pagi ini, kami membawa persembahan kepada Engkau. Tuhan, kami bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Persembahan umum, demikian juga pada saat ini, kami membawa persembahan unduh-unduh kepada Tuhan. Maka, terima, berkati, dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini akan benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap pelayanan yang dikerjakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Sekali lagi, kami persembahkan persembahan kami pagi ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber atas seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu akan memuji Tuhan dengan pujiannya dalam rangka ulang tahun Sinode GITJ yang ke-80. Ibu-ibu dan salah seorang bapak akan memuji Tuhan himne GITJ. Seorang bapaknya itu saya.
damai sejahtera jadi saksi terang dunia sesama dalam kasih Kristus. Syukurku kepadamu, Allah Maha Besar. Kau pakai hamba-Mu dalam karya dan fakta. Ibu yang bersusah dimakan yang lapar. Beban yang luka untuk bahagia. Komunitas dan damai sejahtera jadi saksi terang dunia untuk sesama dalam kasih Kristus. Himne GITJ. Itulah pujian tadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang saya angkat di dalam kebaktian Pentakosta pada pagi ini adalah janji digenapi dan mengubah. Janji digenapi dan mengubah, itulah tema. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dua bacaan firman Tuhan di atas adalah dua bagian yang bertautan atau berhubungan sebelum dan sesudah Yesus naik ke surga. Bagian yang pertama, Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan firman kepada para murid. Perintah dan firman-Nya adalah Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sekaligus di sana Yesus memberikan janji kepada para murid bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perintah dan janji.
Lalu bagian yang kedua, setelah para murid menerima perintah, mereka taat kepada perintah. Mereka taat kepada firman yang diberikan oleh Yesus. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tetap ada di Yerusalem. Coba ayat yang pertama dari pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu adalah di Yerusalem. Yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem adalah apa yang mereka lakukan? Kita lihat pasal 1 ayat 12, saya baca. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau ayat 12 di situ disebut Bukit Zaitun. Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Saya sudah sampai di sana 2 tahun yang lalu. Antara Bukit Zaitun di mana Yesus terangkat ke surga sampai ke Yerusalem itu jauhnya sekitar 2,5 kilo. Maka mereka setelah kembali ke Yerusalem, mereka berada di satu tempat. Yang mereka lakukan dalam ayat yang ke-14 adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi ada 2 hal. Ketika para murid mendengarkan firman atau mendapat perintah supaya tidak meninggalkan Yerusalem, mereka lakukan tidak meninggalkan Yerusalem. Lalu yang kedua, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Inilah yang disebut ketaatan para murid. Ketaatan para murid dilengkapi dengan ketekunan dengan doa mereka. Tuhan itu suka. Tuhan itu senang dengan orang yang taat. Tuhan senang dengan orang yang tekun dengan doa. Maka ketika Tuhan melihat mereka itu taat kepada perintah, kepada firman. Ketika Tuhan itu melihat ketekunan mereka. Akhirnya apa yang Yesus janjikan itu digenapi. Janji Yesus dalam ayat yang kelima dari pasal yang pertama itu digenapi. Tuhan memberikan janji, lalu Tuhan menggenapinya. Tuhan itu Allah yang setia, menggenapi janjinya. Saya akan sampaikan salah satu contoh di dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan berjanji, lalu dengan ketaatan dari orang yang diberikan janji itu, maka Tuhan menggenapinya. Coba kita lihat. Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26. Saya ringkas Kejadian 26 ini. Di situ Allah memberikan janji kepada Ishak. Janjinya apa? Coba kita lihat. Ayat 1. Kejadian 26.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Terjadilah kelaparan di situ, dan di dalam hati Ishak mau pergi ke Mesir, tetapi Tuhan berkata, kamu jangan pergi ke Mesir, tetaplah kamu berada di tempat ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Itu firman, itu perintah, dan juga apa? Janji. Yang dilakukan Ishak apa? Coba kita lihat ayat 6. Ayat 6, Tuhan berfirman, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Artinya, Ishak itu taat kepada perintah. Ishak itu taat kepada firman Tuhan. Nah, kepada orang yang taat kepada firman Tuhan, untuk orang yang taat dan setia melakukan firman Tuhan, janji Tuhan digenapi, yaitu janji berkat. Kita lihat ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Artinya apa? Ketika terjadi ketaatan, maka janji Tuhan itu digenapi. Ishak sedemikian taat kepada firman Tuhan, maka segala sesuatu yang ia kerjakan ketika itu, ia menabur. Firman Tuhan berkata, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Berkat itu adalah hasil dari ketaatannya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kembali ke dalam kisah para rasul. Tuhan Yesus dalam ayat 5 pasal 1 memberikan janji. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka janji itu digenapi. Kita akan lihat penggenapannya pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Inilah penggenapan janji itu. Mereka dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Hidup mereka dikuasai oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Itu artinya apa? Janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Yesus itu iya dan amin. Pasti digenapi. Yang penting dalam penggenapan ini adalah baptisan Roh atas para murid mengubah hidup mereka. Baptisan Roh Kudus atas para murid itu akhirnya mengubah kehidupan para murid. Hidup mereka benar-benar diubah dengan luar biasa. Apa perubahannya? Saya baca ayat yang keempat, bagian B dan seterusnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini perubahan peristiwa Pentakosta. Para murid yang berkumpul di satu tempat setelah mereka dibaptis dan dikuasai oleh Roh Kudus, mereka berubah.
Perubahannya adalah mereka mampu berbicara, mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11, bahasa yang dibahasakan adalah, saya baca ayat 8 mulai. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan seterusnya. Artinya apa? Para murid mampu membahasakan bahasa yang lain, paling tidak ada 15 bahasa yang dibahasakan oleh mereka. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itu perubahan. Kata-kata baptisan baru ini, kata-kata para murid yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu, bukan kata-kata yang ngacau, bukan kata-kata yang ngawur, tetapi kata yang disampaikan, kata yang dikatakan setelah mereka dibaptis dengan Roh Kudus adalah, kita lihat ayat 11. Ayat 11 bagian terakhir. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka tidak ngawur. Mereka tidak kacau bahasanya. Tetapi bahasa mereka, kata-kata mereka adalah memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu perubahan peristiwa Pentakosta. Sekali lagi, perubahan. Perubahan pasca Pentakosta berikutnya adalah ketika Petrus berkhotbah di dalam ayat 14 sampai ayat seterusnya. Di situ Petrus berkhotbah setelah dia dipenuhi kuasa Roh Kudus, perubahannya adalah dia mampu berkhotbah dengan keberanian yang luar biasa, di mana khotbahnya adalah menelanjangi orang Yahudi yang pada saat sebelumnya menganiaya dan menyalibkan Yesus. Salah satu pernyataan dalam khotbah Petrus, saya baca ayat 22, 23, ini salah satu khotbahnya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini yang luar biasa, ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Petrus menelanjangi perbuatan orang-orang Yahudi. Yesus yang diutus oleh Allah itu, Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu bunuh itu. Ayat 36, saya baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Petrus mampu berkhotbah dengan keberanian yang luar biasa setelah dia dibaptis Roh Kudus. Dapat kita bandingkan ketika Petrus menghadapi tuduhan pada saat Yesus ditangkap. Ada seorang perempuan yang mengatakan, orang ini adalah juga bagian dari orang itu. Petrus berkata apa? Aku tidak tahu. Aku tidak kenal orang itu. Jadi ada perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Itu perubahan karena kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengubah hidup manusia untuk menjadi semakin baik
di hadapan Tuhan. Perubahan itu nyata karena Roh Kudus menguasai hati, Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan manusia. Itulah perubahan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya untuk kita semua, perubahan apa? Perubahan seperti apa di dalam kehidupan kita setelah kita dibaptis? Setelah kita dibaptis itu ada perubahan apa? Apakah Roh Kudus sudah benar-benar memenuhi kehidupan kita sehingga kita itu benar-benar berubah? Ini pertanyaan penting dalam peristiwa memperingati Pentakosta pagi hari ini. Paulus berkata di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaknya kamu penuh dengan roh. Dalam terjemahan yang lain disebutkan begini, tetapi hendaknya kamu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Terus-menerus. Itu firman Tuhan. Supaya orang Kristen dalam kehidupan kesehariannya, setelah mereka dibaptis, hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus terus-menerus, bukan sesaat. Billy Graham, seorang pendeta besar dari Amerika yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Dalam sebuah khotbahnya, dia berkata begini. Perkataan Billy Graham ini, ketika saya membaca, saya terperangah, kaget, dan saya setuju sebenarnya. Apa kata Billy Graham? Orang Kristen yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang Kristen yang cacat. Luar biasa perkataan Billy Graham ini. Saya ulangi. Mudah-mudahan kita sadar semua dengan perkataan dari Billy Graham ini. Orang Kristen yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang Kristen yang cacat. Artinya apa? Di dalam orang Kristen yang cacat adalah orang Kristen yang tidak ada perubahan sama sekali di dalam kehidupannya. Orang Kristen yang cacat, orang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang Kristen yang tidak mampu menghasilkan buah-buah roh. Itu sebutan Billy Graham, orang Kristen yang cacat. Maka pertanyaannya untuk kita pagi ini adalah, untuk kita semua, untuk orang Kristen semua yang mendengarkan khotbah saya hari ini, normal atau cacatkah kekristenan kita? Yuk kita renungkan pertanyaan ini. Saya membuat pertanyaan ini berdasarkan statement seorang pendeta, Billy Graham. Saya ulangi pertanyaannya. Normal atau cacatkah kekristenan kita? Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi ini. Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam peristiwa Pentakosta, Engkau menegaskan kepada kami bahwa kami harus berubah karena kuasa Roh Kudus. Tetapi Tuhan,
sering melihat kami tidak berubah. Engkau sering melihat kami hidup dalam kehidupan yang jauh dari kebenaran firman-Mu. Kami tidak mampu menunjukkan perubahan hidup kami. Maka apa yang seperti dikatakan oleh Billy Graham itu? Banyak orang-orang Kristen yang cacat sebab tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Maka di dalam peristiwa Pentakosta pagi ini, Engkau mengingatkan kepada kami semua, supaya hidup kami benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami mampu memperlihatkan perubahan hidup kami yang semakin indah dan semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-Mu pada pagi hari ini. Demikian juga Engkau mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan dan mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pengumuman pada pagi ini, yang pertama besok Minggu. Karena memang kita belum mendapatkan edaran dari pemerintah untuk ibadah bersama-sama, maka besok Minggu kita tetap ibadah live streaming seperti ini. Itu memang karena situasi. Lalu yang kedua, kami dari GITC Margorejo Pati pada saat ini menyampaikan selamat ulang tahun kepada Sinode GITC yang ke-80 pada tanggal 30 Mei kemarin. Sinode semakin baik, sinode semakin indah ke depan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita pujikan 236 Roh Kudus, sinarilah. Kita akan pujikan. Roh Kudus, sinarilah hatiku dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan terang-Mu yang tetap. Kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita menerima berkat Tuhan.
Anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya yang akan terus-menerus menguasai kehidupan saudara dari pagi ini sampai Maranatha. Amin.